Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu In Inayatul Hidayah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep IPA. Perkenalkan, nama saya Trisnaeti, kelas SD 25L dengan NIM 252641064, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Praktek mengajar ini saya laksanakan di UPTD SDN 5 Kerasak, kelas 5 fase C dengan tema siklus air dengan pendekatan terintegrasi STEM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Kelas 5 siap. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya hebat. Oke, baik ya. Terima kasih. Baik, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Siap berdoa mulai. Rabbi jid aylaman salam. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan mempelajari bagaimana air dapat berubah bentuk dan terus berputar di bumi. Bisa perhatikan, ibu punya ini nih, punya toples bening berisi air. Terus ibu tutup atasnya dengan plastik, terus ibu ikat. Berarti kan tertutup nih. Ya, bisa pakai tutup juga sebenarnya, tapi ibu pakainya yang ini. Terus, nah, kalau ini ibu letakkan di sinar matahari, di bawah sinar matahari, apakah yang akan terjadi? Ada yang tahu? Apa? Air yang ketika dipanaskan di bawah sinar matahari, maka airnya akan menguap. Itulah kenapa kita akan mempelajari siklus air. Ini misal saja ya, ini gambarannya saja. Jadi ketika air yang ada di bumi dipanaskan oleh sinar matahari, maka akan menguap. Akan jadi apa nantinya? Membentuk awan, betul, dan itu akan menjadi sebuah perputaran siklus air. Baik, untuk
eh, agar kita bisa lebih semangat lagi pembelajaran kita hari ini, maka ice breaking dulu dengan tepuk semua tiga, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Biar kita tambah fokus, tadi sudah diingatkan dikasih ice breaking, semangat, fokus ya, perhatikan. Kali ini kita akan lihat, simak baik-baik. Ada video siklus air. Perhatikan ya. Siklus air, dengarkan baik-baik. Apa ini? Oke, dengerin ya. Dengarkan, fokus. Kualitas. Cinta. Hari ini kita akan belajar mengenai siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi. Pelajaran IPA kelas 9 SD tema 8. Sudah siap semuanya? Sebelumnya, adik-adik pasti tahu ya, apa sih manfaat air untuk kita? Air dapat kita gunakan sebagai sumber untuk minum, mandi, mencuci, digunakan tumbuhan bersifat sintesis, dan juga banyak manfaat lainnya. Adik-adik bisa sebutkan apa lagi ya manfaat air untuk kehidupan kita? Tapi pernah nggak sih adik-adik berpikir mengapa air yang kita gunakan seakan tidak pernah habis? Bayangkan, ada berapa miliar manusia di bumi yang setiap hari menggunakan air. Namun, air masih terus tersedia. Mengapa ya? Jawabannya, karena adanya siklus air. Siklus air adalah tahapan atau rangkaian yang dilalui oleh air di bumi menuju atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Singkatnya, siklus air ini merupakan perputaran air dari bumi ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi. 2, kondensasi. 3, presipitasi. Dan 4, infiltrasi. Sekarang kita bahas yang pertama ya, evaporasi dan transpirasi. Evaporasi merupakan proses penguapan yang terjadi pada air yang ada di bawah, sungai, laut, dan lainnya. Penguapan ini terjadi karena adanya sinar matahari. Air berubah menjadi uap atau gas dan kemudian naik menjadi. Sedangkan transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Pada prinsipnya, baik evaporasi maupun transpirasi merupakan proses yang sama, yaitu sama-sama proses penguapan. Bedanya, evaporasi berasal dari air yang ada di bumi, sedangkan transpirasi berasal dari makhluk hidup, umumnya tumbuh-tumbuhan. Jadi, sama-sama merupakan proses penguapan ya, perubahan gas air menjadi gas. Nah, setelah air yang ada di bumi tadi menguap, maka akan terjadi proses kedua, yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan perubahan air dari gas menjadi cair yang mana merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Kondensasi ini terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan.
Uap air di atmosfer berubah menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Kemudian, partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain, sehingga akan membentuk awan. Sekarang, awan sudah terbentuk. Berikutnya, kita akan lanjut ke proses ketiga, presipitasi. Proses ini terjadi saat terlalu banyak air yang terkondensasi, sehingga air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan udara. Akibatnya akan terjadi hujan, salju, atau hujan es. Awan yang sudah tidak mampu menahan air akan mengeluarkannya dalam bentuk hujan. Sedangkan apabila suhu berada di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius setara dengan 32 derajat Fahrenheit, maka air akan turun dalam bentuk salju. Karena rendahnya suhu ketika musim dingin, uap air di atmosfer akan terkondensasi menjadi es yang padat atau lalu sangat cair. Kristal es yang terbentuk akan menyerap dan membentukkan uap air tambahan dari udara sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Jadi, presipitasi ini tidak hanya berupa air hujan, namun juga bisa salju. Tergantung dengan suhunya. Jika suhu sedang dingin, maka akan turun sebagai salju. Tahapan terakhir adalah infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Proses ini merupakan proses penting karena distribusi air hujan tergantung pada proses infiltrasi. Proses infiltrasi ini berpengaruh terhadap limpasan permukaan, ketersediaan air permukaan, air bawah tanah, dan juga untuk irigasi di musim kemarau. Berikutnya, kita akan mengenal mengenai istilah lain dalam siklus air. Pertama, ada yang disebut dengan interseksi. Istilah ini merujuk kepada air hujan yang terjebak di atas tanaman kemudian mengalir sebelum mencapai tanah. Misalnya, tadi kan habis hujan, kemudian di atas pohon, dedaunan ternyata menampung air. Air yang ada di dedaunan ini belum sempat turun, kemudian cuaca yang panas menjadi menguap ke atas, itu disebut dengan interseksi. Kemudian ada juga istilah adveksi. Adveksi ini adalah pergerakan awan menuju ke tempat lain karena adanya angin. Jadi pernah lihat tidak? Ternyata awan juga bisa bergerak ya. Lalu ada juga istilah runoff. Runoff ini artinya air yang bergerak di darat dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Singkatnya, aliran air. Sekarang, Ya, itu tadi siklus air ya, kita sudah dibahas, sudah disimak lewat video yang tadi Ibu putarkan. Maka dengan ini tadi sudah tahu apa saja proses siklus air. Ada apa saja yang satu? Satu adalah evaporasi, terus dilanjut dengan kondensasi, terus menyerapnya air namanya. Iya, jadi ada siklus air itu ada 4 siklus dalam perputarannya. Baik, kali ini Ibu punya tugas atau lembar kerja
Di sini Ibu punya siklus air, ada gambarnya, tapi ini belum ada namanya. Peletakannya juga belum pas. Jadi kalian tolong Ibu bagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok dan kerjakan ke gunting satu-satu, terus kalian urutkan mana dulu yang menjadi apa? 1 evaporasi, terus kondensasi, terus mana dari keempat itu semuanya ada di sini, maka urutkan, gunting dan tempelkan sesuai urutannya. Paham sampai sini? Baik, paham. Terus Ibu juga masih punya satu lagi lembar soal atau lembar kerja. Ini juga dikerjakan dalam kelompok. Ibu punya soal, yaitu amatilah gambar berikut. Ada sebuah gelas. Tadi yang digambar adalah gelas. Kalau Ibu tadi contohnya menggunakan toples. Kalau gelas ini berisi 700 ml air, setiap Ibu letakkan di bawah sinar matahari, berarti di luar ya. Ibu letakkan di luar yang terkena sinar matahari, lalu dalam 1 hari airnya menguap. Menguap berarti hilang karena menguap. Setiap hari air yang menguap adalah 50 ml dalam 1 hari. Nah, kalau Ibu biarkan dalam 4 hari, maka sisa airnya berapa? Simpan jawaban kalian, tuliskan dalam lembar kerja ini nanti per kelompok. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, siap. Kelompok 1 perwakilannya tolong Ariska saja. Kelompok 1 ini lembar kerjanya dan ini nanti buat nempelinnya ya. Nih juga sama. Kelompok 2 tulis nanti kelompok 2 dan nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis siapa saja di dalam kelompoknya. Kelompok 3. Ya. Terus yang satu lagi kelompok 4. Gunting dan tempelkan. Ya, siapa yang bertugas menggunting, siapa yang bertugas menempelkan, dan siapa yang bertugas mengisi lembar jawaban di runding akan didiskusikan. Ininya saja yang digunting adalah gambarnya saja, gambar siklus airnya saja. Ini ada 4 bagian. Ya, nggak usah, kan nanti ditempelin. Ya, ini juga nanti ditempelin di situ. Ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalian kasih batas 4-nya. Ya, namanya apa saja. Terus tempelkan di kertas kosongnya. Yang bagian ini kalian tempel di atas. Oke? Yang ini tempelkan di atas, terus sisanya urutkan di bawahnya. Ya, nanti sok. Silakan. Ya, tuh. Ibu masih tugasnya apa tadi, Mip ini? Ini tugasnya apa? Paham? Yang satu lembar jawaban, lembar kerjanya adalah mengurutkan kembali siklus air. Paham? Paham belum yang semene? Oke. Nah, kalau lembar kerja yang satunya, yaitu apa, Je? Menghitung sisa air setelah menguap selama 4 hari. Sok berapa silakan. Dini diisi. Yang satunya boleh mengisi, yang satunya boleh menggunting. Yo, berapa? Nah, nanti setiap yang kalian gunting di bawahnya kasih keterangan. Itu namanya apa? Siklus apa namanya? Ada 4 kan? Nah, apa saja nama-namanya? Dari yang pertama harus apa dulu? Yang pertama apa? Pertama evaporasi
Sisanya tempelin. Dah, ini cepat ini Rizka, cepat ini Rizka. Nggak usah lama-lama, yuk. Ini cepet nih. Yang satu gunting, yang satu nempeli, yang satu ngisi. Yuk. 4 siklus air. Nah, tempelin. Kerjasama tempelin. Yang satu ngisi, yang satu nempelin. Seperti ini guntingnya, seperti ini nih. Siklusnya urutin, siklusnya. Terus caranya gimana ini caranya? Tadi hasilnya segitu dari mana? Sudah selesai? Dikasih keterangannya di bawahnya. Dikasih apa dulu? Kan namanya apa itu? Keterangan tulis di bawahnya namanya apa? Ya sudah selesai, yang sudah selesai boleh presentasikan hasilnya ke depan ya. Terus tunjukkan dan kasih nama-namanya. Namanya apa dulu? Nggak usah. Apa dulu tadi? Iya. Nanti tunjukkan ke depan. Kasih namanya di bawahnya apa? Dah, sudah. Kasih keterangan. Yo, kasih nama keterangannya. Boleh? Sudah selesai? Sudah? Kelompoknya Abid sudah selesai? Kelompoknya Dini sudah selesai? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Apa kabar? Baik. Kelompok 4 sudah sampai mana? Kasih keterangan di bawahnya namanya apa? Gambar itu namanya apa? Sudah? Ya, boleh. Kelompok 1 dulu silahkan maju ke depan, Eriska dan teman-teman bisa kasih lihat. Dijawab nanti sama. Yuk, tolong. Oke. Ya, teman-temannya boleh memperhatikan
kelompok 1 yang di depan bisa kasih masukan ke mereka kalau ada yang salah, sekiranya salah. Menurut kelompok 1 ya, bisa diperlihatkan gambarnya. Ya, gambar yang pertama menurut kelompok 1 adalah apa itu? Evaporasi. Evaporasi yang artinya apa? Air laut atau air sungai yang menguap ke udara, ke atmosfer. Oke, dilanjut dengan kondensasi. Apa itu kondensasi? Hah? Airnya yang tadi menguap menjadi awan. Terus ini yang ketiga apa? Presipitasi. Gambarnya memang sudah benar. Ini siapa kalau menyerap? Infiltrasi. Yang ketiga ini berarti kebalik ya. Ya, untuk kelompok 1 masih terbalik. Untuk lembar kerja yang selanjutnya, coba perhatikan. Amatilah gambar berikut. Jadi sisanya berapa menurut kelompok 1? Sisanya berapa? 500. Ada yang sama untuk kelompok lain, sisanya adalah 500 ml. Benar atau tidak? Benar. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih, boleh kembali duduk. Sudah selesai kelompok lainnya? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3 boleh, silakan maju. Silakan jelaskan, bisa ketua kelompoknya siapa? Naura, tolong jelaskan. Gambar yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah apa? Air laut atau air sungai di bumi menguap. Terus dilanjut lagi dengan kondensasi adalah berputar menjadi apa? Awan. Terus dilanjut berarti apa ini apa? Presipitasi, yaitu awannya menurunkan air hujan. Oke, dilanjutkan dengan infiltrasi. Ya, ini dari kelompok 3 jawabannya benar sesuai dengan gambar dan urutannya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, keren. Terus untuk ininya hasilnya berapa? 500 ml. Benar juga untuk kelompok 3. Selamat, kasih aplaus. Ya. Oke, boleh silakan duduk kembali. Untuk kelompok 2 sudah selesai? Oke, kelompok 1 dulu. Kelompok 3 masih berdiskusi sepertinya. Masih runding. Kita bareng-bareng mengingat kembali proses siklus air di bumi dengan lagu. Bisa bareng-bareng? Bisa. Yuk, sambil berdiri saja biar semangat. Biar enggak tegang. Sepertinya habis maju kelompok nih. Sudah tegang semuanya. Oke, siap. 1, 2, 3. Ayo kita belajar. Siklus air adalah perputaran air menerus ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap, itu evaporasi, membentuk awan, itulah ke bumi, itu presipitasi. Itulah tahapan siklus air di bumi, itulah tahapan siklus air di bumi. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kembali duduk. Baik, ya. Jadi kita sudah belajar tentang siklus air hari ini. Jadi Ibu jelaskan lagi, jika
Jika apa air di bumi ini tidak habis, tidak pernah habis, karena apa? Karena ada siklus bumi. Siklus bumi adalah perputaran yang tadinya airnya menguap ke atas, ke atmosfer, diturunkan lagi, nanjak maning ke atas lagi, turun lagi, maka air di bumi tidak pernah habis. Terus bagaimana siklus air membantu kehidupan manusia di bumi? Buat apa sih? Bagaimana sih siklus air ini bisa bermanfaat di bumi? Untuk apa saja manfaat air di bumi ini? Tadi ya, untuk menyediakan air bersih. Tadi air bersihnya untuk apa saja? Minum, mandi, kan? Iya. Terus juga mengisi kembali sumber air. Misalnya sumur sing kosong jadi nih diisi lagi. Seperti itu. Terus juga ada yang menjaga keseimbangan. Jadi menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika airnya ada di bumi ini, maka tumbuhan juga tumbuh subur. Hewan-hewan juga ada air untuk mereka minum dan hidup. Juga manusia. Oke. Baik, jadi kesimpulannya adalah siklus air itu memastikan kesediaan air di bumi. Paham sampai sini? Paham. Terima kasih. Demikian maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini tentang apa? Siklus air. Siklus air di bumi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mari dipersiapkan barang-barangnya untuk dikembalikan, untuk dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Yuk. Sudah selesai? Baik. Marilah kita bersama-sama menutup perjumpaan kita di pertemuan hari ini dengan tema siklus air dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.